Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PSHBI Indonesia. Saya di sini Dr. Sofyan MIK CMH akan memberikan penjelasan terkait dengan hypno leadership ya, sebagai suatu pendekatan bagaimana teknik hipnosis ini bisa diimplementasikan dalam fungsi kepemimpinan, sehingga pemimpin bisa menjadi pribadi yang lebih powerful dengan mengoptimalkan kekuatan komunikasi melalui teknik kepemimpinan yang dilandasi dengan implementasi hipnosis. Perlu dipahami bahwa hypno leadership merupakan sebuah teknik ya, yang memadukan kepemimpinan dengan penggunaan bahasa hipnosis, atau dalam bahasa awam dikenal sebagai hipnotis, tanpa membuat bawahan tertidur agar mereka lebih mudah menerima dan mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang pemimpin. Dan ketika mereka mengikuti atau menerima pesan-pesan yang disampaikan seorang pemimpin, maka mereka mengikutinya dengan penuh kerelaan, tanpa paksaan, tanpa tekanan ya, yang kemudian pada akhirnya bisa mewujudkan tercapainya tujuan organisasi yang lebih efektif. Nah, kalau kita inventarisir bahwa implementasi hypno leadership dalam konteks organisasi baik bisnis maupun non-bisnis itu bisa secara spesifik ya mewujudkan relasi atasan dan bawahan yang harmonis, yang kondusif. Kemudian juga bisa membangun kesadaran organisasi ya. Jadi bagaimana peran pemimpin untuk membangun kesadaran organisasi bawahan yang disampaikan melalui pendekatan bahasa hipnosis. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bisa meningkatkan kerjasama dan produktivitas tim yang lebih baik, yang lebih solid. Nah, upaya untuk meningkatkan kerjasama dan produktivitas tim merupakan tanggung jawab seorang pemimpin. Meskipun dalam pelaksanaannya seringkali hal itu sulit untuk diwujudkan. Tetapi dengan pendekatan hypno leadership, ya, upaya tersebut lebih memungkinkan untuk dicapai. Bagaimana seorang pemimpin bisa lebih berdaya memerankan perannya sebagai pemimpin dengan menggunakan pendekatan bahasa hipnosis atau biasa disebut sebagai bahasa hipnotis. Tetapi hipnotis atau hipnosis yang dimaksud dalam konteks ini adalah conversational hypnosis atau biasa disebut juga sebagai waking hypnosis, yang merupakan teknik hipnosis tidak dengan membuat seseorang tertidur untuk bisa mengikuti sugesti seorang pemimpin, tetapi melalui cara-cara alamiah yang mana itu sangat mungkin diterapkan dalam kondisi yang wajar ya. Kemudian juga dalam konteks bisnis secara spesifik ya, khususnya dalam konteks penjualan ya, seorang pemimpin misalnya di divisi pemasaran begitu bisa menggunakan teknik ini untuk membangun ya motivasi dari tim yang dipimpinnya dalam konteks meningkatkan target penjualan ya. Dan tentu ini adalah beberapa hal dari sekian banyak hal yang dapat dicapai oleh seorang pemimpin untuk mencapai atau mewujudkan tujuan organisasi dengan memadukan teknik kepemimpinan melalui pendekatan bahasa hipnotis. Apa hubungannya hipnotis dengan sugesti atau saran atau instruksi atau komunikasi yang kemudian itu membuat bawahan dalam konteks ini menjadi lebih mudah menerima apa yang disampaikan pemimpinnya ya, tanpa merasa tertekan atau mungkin tanpa merasa adanya intimidasi
paksaan dan semacamnya. Nah, perlu dipahami bahwa mekanisme pikiran manusia ya, dan tindakan manusia dalam konteks pemahaman ini itu bisa kita bagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan pikiran sadar dan ada juga pikiran bawah sadar. Ya, kalau pikiran sadar itu ditandai dengan sikap logis, analitis, kritis ya, menilai ya. Sedangkan pikiran bawah sadar itu lebih kepada bagaimana seseorang mengikuti pesan, instruksi, perintah, saran ya yang disampaikan seseorang, dalam konteks ini seorang pemimpin, itu dalam pendekatan yang sifatnya psikologis, pendekatan yang sifatnya emosional ya. Sehingga dari sisi itu menjadikan suatu pesan menjadi lebih mudah diterima. Nah, ini yang menjadikan salah satu perbedaan ya antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dalam menerima suatu pesan. Dari suatu penelitian disebutkan bahwa ternyata tindakan manusia itu dominan dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Dalam hal ini mencapai 88%, sedangkan tindakan yang dipengaruhi oleh pikiran sadar itu hanya 12%. Itulah sebabnya kenapa orang ketika diberitahu ya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, seringkali justru mendapatkan penolakan atau penentangan. Nah, bahasa hipnosis masuk atau diarahkan kepada pikiran bawah sadar seseorang, dalam hal ini bawahan, supaya mereka bisa menerima pesan yang disampaikan secara lebih menyenangkan, tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan seterusnya. Ya, jadi bahasa hipnosis adalah bahasa yang disampaikan sedemikian rupa dengan penggunaan kata-kata tertentu, dengan teknik penyampaian pesan tertentu, ya, dan bagaimana bahasa itu dikemas sedemikian rupa sampai kemudian pesan yang disampaikan kemudian menjadi lebih mudah diterima orang lain. Dalam hal ini adalah bawahan Anda misalnya. Nah, itu. Dengan demikian, ya, seorang pemimpin yang memiliki kemampuan implementasi bahasa hipnosis, maka sesungguhnya dia sudah mengoptimalkan ya kemampuan dari bawahan terkait dengan pikiran bawah sadarnya sekaligus juga pikiran sadarnya. Dan seorang pemimpin juga tentunya mengoptimalkan kemampuannya untuk bisa mempengaruhi bawahan menjadi lebih maksimal, karena pesan-pesan yang disampaikannya itu tidak hanya menyentuh kepada pikiran sadar, tetapi tentunya ke pikiran bawah sadar. Nah, ini prinsip dasar yang perlu dipahami. Nah, seperti apa tekniknya, seperti apa bahasanya, seperti apa kata-kata yang digunakannya, ya tentu itu akan bisa disampaikan pada pelatihan khusus ya. Dalam kesempatan ini materi yang disajikan lebih kepada pengantar berkenaan dengan pentingnya hipnosis bagi seorang pemimpin atau pemimpin yang menerapkan fungsinya melalui pendekatan penggunaan bahasa hipnosis untuk menjadikan bawahan atau timnya atau organisasinya menjadi efektif begitu. Sehingga hal ini tetap membuat Anda di satu sisi bisa lebih powerful, sehingga tujuan Anda atau tujuan organisasi memungkinkan bisa lebih terwujud. Ya, oleh karena itu ya perlu bagi seorang pemimpin untuk memahami bagaimana penggunaan bahasa hipnosis dalam mendukung perannya sebagai seorang pemimpin, atau bagaimana teknik hypno-leadership ini bisa diterapkan oleh para pemimpin agar bawahan, tim, atau organisasi yang dipimpinnya menjadi lebih efektif ya,
sehingga tujuan-tujuan organisasi, tujuan-tujuan Anda juga bisa lebih diwujudkan, bisa lebih maksimal dalam upaya pencapaiannya. Ya, bagi Anda atau organisasi Anda yang ingin mengadakan pelatihan Hypno Leadership, ya silahkan hubungi PSHB Indonesia. Untuk informasi selengkapnya bisa dibaca di deskripsi pada kanal YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.